Baik, Ustadz, ini sudah masuk jam 10.17. Silakan Ustadz diteruskan hancaan ilmunya. Itu saja yang bisa disampaikan, Ibu. Informasinya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan hari Rabu di minggu terakhir dari bulan Agustus, kita sama-sama kembali mengkaji kitab Adabul Mufrad, dan di kesempatan hari ini kita memasuki hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32, di situ judulnya tentang janganlah seseorang memanggil atau menyebut ayahnya atau orang tuanya dengan namanya. Janganlah duduk sebelum dia duduk, serta janganlah berjalan di depannya. Itu ada di halaman berapa, Bu? 72 ya. Ini mohon maaf kalau agak batuk-batuk ini, Bu. Baru terasa subuh tadi pas ngimamin sholat, gatal sekali ini tenggorokan ini. Ya, halaman 72, judulnya tentang tadi ya, janganlah seseorang memanggil atau menyebut ayahnya atau orang tuanya dengan namanya, janganlah duduk sebelum dia duduk, serta janganlah berjalan di depannya ya. Hadis ke-32. Baik, kita masuk ke pembahasannya Bapak Ibu semuanya. Bismillah. Dari Urwah atau selainnya, ia menceritakan bahwa Abu Hurairah pernah melihat dua orang. Lalu beliau berkata kepada salah satunya, "Ma hadza minka?" Apa hubungan dia denganmu? Jadi kata Urwah menceritakan bahwa suatu ketika Abu Hurairah itu pernah melihat ada dua orang ya, ada dua orang. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada ya salah satu di antara yang dua orang ini, apa hubungannya ya dia denganmu ya. Orang itu menjawab, dia ayahku. Oh, berarti yang satu adalah anaknya gitu ya. Jadi yang ditanya itu ayah atau anaknya, Bu? Anaknya ya. Jadi Abu Hurairah bertanya kepada anaknya, siapa itu ya, ternyata ya dijawab adalah ayahku. Abu Hurairah lalu berkata, janganlah engkau memanggilnya dengan namanya saja. Janganlah berjalan di hadapannya, dan janganlah duduk sebelum ia duduk. Jadi besar kemungkinan di antara tiga hal yang disebut oleh Abu Hurairah di dalam hadis ini itu dilakukan oleh si anak.
Artinya apa? Si anak mungkin satu memanggil ayahnya dengan panggilan namanya, lalu berjalan mungkin di depan ayahnya, atau ketika duduk mendahului duduk ayahnya. Jadi kemungkinannya bisa semuanya terjadi, atau salah satunya saja, atau dua di antara tiga hal ini, ya. Jadi bayangan kita adalah bahwa katakanlah ketiga-tiganya ini dilakukan oleh anak tersebut kepada ayahnya. Jadi memanggil ayahnya dengan namanya, jalan di depan ayahnya, ketika duduk pun mendahului ayahnya. Ada yang begitu? Ada, karena ini memang hadisnya begitu. Hadisnya wuqu'iyah, hadisnya adalah sesuatu yang terjadi ketika itu, gitu ya. Nah, ini saya sudah ada catatan-catatan terkait hal ini. Yang pertama, ya, di sini faqala Abu Hurairah kemarin berkata kepada laki-laki atau anak tersebut, faqala la tusammihi bismihi, janganlah engkau memanggilnya dengan namanya saja. Dulu saya masih ingat, entah di pertemuan keberapa, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kata ismun, ya, kata alif, kata ismun yang terdiri dari alif, sin, dan mim, ya, itu adalah memiliki derivasi kata, turunan kata dari akar kata yang sama, yaitu sin, mim, wau. Dari sin, mim, wau itu muncul turunannya, ya. Satu ismun, dua as-sama'u. As-sama'u bentuk jamaknya samawat. Apa artinya, Bu? Langit. Ya, as-sama langit, as-samawat langit. Jadi kata langit dengan kata ismun yang artinya nama itu punya akar kata yang sama. Berasal dari akar kata yang sama, yaitu sin, mim, dan waw. Artinya apa? Artinya tinggi atau mulia. Jadi kenapa langit itu disebut dengan as-sama'u? Karena dia tinggi. Kenapa seseorang itu setelah diberi nama maka dia menjadi mulia? Karena dengan nama tersebut seseorang itu ditinggikan, sehingga ketika tinggi dia menjadi mulia. Maka siapapun di antara kita apabila memanggil kepada seseorang bukan dengan panggilan namanya, terlebih lagi panggilan itu disematkan dengan panggilan namanya kepada orang yang lebih tua daripada kita, maka sama halnya kita dengan merendahkannya. Nah, itu begitu. Langit tinggi, nama seseorang itu tinggi, lalu kemudian memanggil kepadanya dengan hanya panggilan nama saja, maka sama hal dengan merendahkan. Karena tiada lain tujuan seseorang itu dalam hal ini adalah orang tua memberikan nama kepada kita dengan harapan dengan nama tersebut anak itu ditinggikan derajatnya, dimuliakan martabatnya, kan begitu. Lalu ada seseorang memanggil dengan panggilan yang tidak pantas kepadanya, maka sama halnya dengan merendahkannya. Bapak Ibu boleh dibuka silahkan surah Al-Hujurat ayat 11. Ada Quran, surah Al-Hujurat ayat 11, surah ke-49. Ya, ada Bapak Ibu ketemu ayatnya? Surah ke-49 ayat 11, ya, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Ada ayatnya, Bu, ya, Pak? Ada ketemu? Ya.
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dari ayat ini pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apabila kita memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk, maka kedudukan hukumnya adalah berdosa dan termasuk kepada dosa besar. Karena di dalam ayat ini ada bunyi wa man lam yatub, barang siapa tidak bertaubat. Sedangkan taubat diperintahkan, diharuskan kepada orang yang telah melakukan suatu dosa besar. Oh, jadi Pak Reza, kalau dosa kecil tidak perlu bertaubat. Biasanya tahapan awalnya sebelum bertaubat, apabila dia melakukan kesalahan kecil, dia melakukan nadam, dia menyesali. Nah, sedangkan ada kata-kata yang menjelaskan an-nadamatut taubah, bahwa menyesali perbuatan jahat yang telah dilakukan itu bagian daripada taubat. Itu ya. Nah, jadi pertama, memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak baik, ya, panggilan yang buruk, ya, itu termasuk ke dalam kategori dosa besar. Terlebih lagi panggilan ini disematkan kepada orang tua, sama dengan durhaka. Dan durhaka, uququl walidain, termasuk dosa besar. Ada anak memanggil orang tua dengan namanya? Ada. Ya, saking mungkin si anak ini saking benci, saking marahnya, dan yang seterusnya. Pak Reza, kalau itu sudah menjadi budaya bagaimana? Ya, kalau sudah menjadi budaya bagaimana? Apakah di dalam Islam budaya itu ada, diajarkan? Nah, jawabannya tidak. Kalau budaya itu ada di luar Islam, ya silahkan kalau itu mereka, ya, tetapi di dalam Islam tidak. Ibnu Ataimiyah mengatakan kalau budaya itu boleh, asalkan tidak menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, gitu kan. Nah, itu yang pertama dari Al-Hujurat ayat yang ke-11. Lalu yang kedua dari Al-Hujurat ayat ke-11 ini dijelaskan di awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi memanggil seseorang memanggil seseorang yang lainnya dengan panggilan yang baik, ini pengertian secara umum. Itu menunjukkan kualitas imannya. Jadi ketika kita memanggil seseorang dengan panggilan namanya, kalau memang setara usianya tidak masalah, tetapi kalau kita mengetahui lebih tua daripada kita, maka panggillah dengan, ya, panggilan yang baik. Pak Reza, kalau orangnya lebih muda dari saya, tapi dia guru saya, guru ngaji saya, apakah boleh saya memanggilnya dengan nama? Termasuk di dalam pembahasan ini adalah bukan hanya memanggil kepada orang tua kita, tapi orang tua yang memang dari sisi usia lebih tua daripada kita, termasuk kepada orang-orang yang dihormati. Dalam hal ini adalah guru, ya, itu yang dimaksud. Tapi Pak Reza, ini orang lebih tua tapi bedegong, keras kepala, jahat, gitu ya, dan yang lain sebagainya. Boleh saya panggil Fir'aun itu? Boleh. Fir'aun itu julukan yang bagus kok, Bu. So, Bapak, saya kasih waktu 5 menit buat Ibu searching di Google apa Fir'aun itu. Fir'aun itu panggilan mulia bagi raja-raja Mesir. Ya. Tidak semua Fir'aun itu jahat, Bu. Tidak. Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Yusuf alaihissalam itu nama aslinya Al-Walid bin Rayyan, yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Al-Walid bin Rayyan itu nanti punya anak laki-laki 2. Yang satu namanya Walid, yang satu namanya Qas'ab. Dua-duanya jahat. Nah, Fir'aun yang dimaksud Ramses II itu adalah Al-Walid tadi. Yang hidup di zamannya Nabi Musa, gitu. Jadi Fir'aun itu bukan gelaran yang buruk, gelarannya. Tapi ketika suatu gelaran dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya,
kita harus teliti mencari tahu siapa yang dimaksud nih oleh Allah Subhanahu wa taala terkait Firaun yang hidup semasa di zaman Nabi Musa. Dan ini kebetulan saya di beberapa majelis sedang menyampaikan materi kajian tentang Qasasul Anbiya, tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Kebetulan sudah sampai ke kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, di situ dibahas, Bu. Jadi Fir'aun yang paling populer itu dalam sejarahnya tercatat yaitu adalah Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Musa, karena memang yang paling hebat. Kenapa yang paling hebat? Sampai-sampai Fir'aun ini berkata, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan di antara Tuhan yang paling tinggi, katanya. Jadi Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa ini bersaing dengan Tuhan-Tuhan yang sudah ada. Kalau Tuhan-Tuhan yang sudah ada itu berupa berhala, berupa dewa dan dewi, ya, kalau ini berupa manusia. Jadi belum ada pada masa itu manusia yang mengaku Tuhan, baru Fir'aun. Keren. Itu luar biasa. Kenapa dia begitu? Karena merasa dialah yang paling hebat manusia pada saat itu. Jadi salah satu kelebihan Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa itu adalah dia adalah Fir'aun yang paling sukses membangun infrastruktur di atas penderitaan rakyat. Siapa rakyatnya? Bani Israel. Fir'aun orang Mesir, Bu. Orang Mesir. Nah, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa itu Bani Israel. Sedangkan Fir'aun orang Mesir, orang Kibti disebutnya. Orang Mesir asli, penduduk Mesir asli. Tapi sayangnya Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa itu ya tinggalnya di Mesir pedalaman, sedangkan Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Yusuf itu hidupnya di pesisir, di perbatasan wilayah. Artinya lebih welcome, lebih open minded, lebih terbuka terhadap adanya perbedaan. Bukankah begitu kenyataan realita dalam kehidupan, ya Pak Bu? Biasanya kalau orang masyarakat perkotaan itu lebih welcome, lebih bisa menerima berbanding dengan mereka yang tinggalnya di daerah, karena mungkin tertinggal berbagai informasi. Jadi biasanya kalau ada informasi baru agak menahan diri. Oh, siapa nih? Nah, itu begitu karakternya Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa itu seperti itu. Nah, terkait hukuman bagi bayi laki-laki baru lahir disembelih hidup-hidup itu berlakunya jauh sebelum Nabi Musa lahir pun begitu, sudah ada hukuman itu. Lebih kepada untuk menekan pertumbuhan jumlah orang-orang Bani Israel. Jadi salah satu kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu pertumbuhan jiwanya, penduduknya itu pesat. Nah, Fir'aun orang Mesir asli nggak suka nih, kok jumlah penduduknya lebih banyak pendatang daripada penduduk asli. Maka dilakukanlah KB, keluarga berencana. Bagaimana program keluarga berencana ini dilakukan? Yang laki-lakinya dibunuh. Ya nggak akan terjadi pembiakan Pak kalau laki-lakinya nggak ada. Nah, Nabi Harun saudaranya Nabi Musa hidup ketika peraturan Fir'aun ini tidak berlaku. Jadi selang-seling, setahun berlaku, setahun tidak, setahun berlaku, setahun tidak. Nah, Nabi Musa ketika itu hukum yang sedang berlaku, setiap bayi laki-laki lahir disembelih hidup. Di zamannya Nabi Harun tidak terjadi. Itu begitu dalam sejarahnya. Enggak sepanjang waktu, Pak. Kalau dibaca di dalam sejarahnya itu begitu. Ya, itu begitu. Dan Fir'aun itu kan meninggalnya itu kan ketika laut terbelah dua kemudian terhempas dimakan oleh ombak kan. Tapi sebetulnya Fir'aun ini sebelum peristiwa itu sudah menderita penyakit, Pak. Jadi diazab dulu oleh Allah dengan suatu penyakit, sakitnya sakit gigi. Sakitnya sakit gigi. Nah, biasanya kalau orang sedang sakit gigi, emosinya tidak stabil, Pak. Makanya ngambil keputusan Fir'aun itu waktu itu gagal terus. Selalu emosional tuh kalau berhadapan dengan Nabi Musa itu. Nah, itu sakit
gigi. Jadi pemimpin zalim itu, kalau dalam ceritanya Nabi Musa itu, sebelum disiksa oleh Allah, dikasih dulu yang perintil-perintilnya dulu, yang kecil-kecilnya dulu tuh. Nah, itu salah satunya itu, ya. Baik, kembali ke sini Bu, Pak, ke Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya, jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman, itu yang pertama. Tadi yang kedua, yang pertama tadi sudah. Kemudian dalam ayat ini juga dijelaskan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa min nisa asa ayyakunu khairum minhunna. Ya, tidak boleh merendahkan kepada sesama manusia. Ya, tidak boleh merendahkan. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian merendahkan diri kalian dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Saya pernah dengar perkataan Ustadz Abdul Somad, kalau salah nanti tolong dikoreksi. Beliau dulu pernah mengomentari terkait panggilan seorang artis Rina Nose. Itu pernah dikomentari, dan Rina Nose ini senang dengan punya hidung yang pesek, itu kan. Nah, Ustadz Abdul Somad kemudian mengomentari, nah itu termasuk ke dalam ayat ini. Jadi seseorang itu jangan mengambil keuntungan ya dengan panggilan-panggilan yang buruk yang disematkan kepadanya. Itu apapun itu. Nah, itu permisalannya seperti yang tadi saya contohkan. Nah, itu tidak boleh, Bu. Iya. Jadi seseorang itu mengambil manfaat dari gelaran buruk yang disematkan kepadanya. Ketika orang mengingatkan untuk mengganti julukan itu, ya justru dia tidak mau karena dia sudah mengambil keuntungan daripada itu. Kalau kata nosenya nanti dihilangkan jadi tidak populer, gitu ya, tidak branded lagi lah istilahnya gitu. Nah, itu nggak boleh, itu seperti itu. Ya. Cosplay. Ya, itu yang disinggung oleh Nabi. Jadi membuat lelucon, bahasanya bukan membuat orang lain menjadi tertawa, ya itu namanya lelucon. Lelucon itu tidak boleh kita cari nafkah dari hal itu. Ya, dulu KPI nasional pernah mengkritik Ayu Ting Ting gara-gara dia senang dipanggil janda. Tapi justru dari situ dia jadi narik audien, narik netizen, narik massa gitu, dan jadi suka dengan itu. Nah, itu nggak boleh sebetulnya. Yang seperti apa adanya aja. Jadi jangan dibuat-buat jadi lelucon seperti itu. Ya, makanya tontonan itu harus jadi tuntunan, Bu. Itu ya nggak apa-apa, sebetulnya mubah kita lihat acara-acara di televisi itu, asalkan dengan syarat ada tuntunannya. Kalau tidak ada tuntunannya ya tinggalkan itu aja. Nah, fungsi KPI, Komisi Penyiaran di Indonesia itu ya itu justru fungsinya, harusnya begitu. Ya kan, saya sudah berulang kali di majelis ini sering kali menyampaikan, ini saya nggak tahu stasiun TV mana lagi yang harus saya tonton yang bisa memberikan ya edukasi gitu kan kepada saya atau kepada keluarga saya gitu kan. Upin Ipin, di Upin Ipin itu kan ada Bang Saleh itu, tapi Bang Saleh perilakunya begitu kayak perempuan. Anak saya pernah nanya, ya itu teh laki-laki Bang Saleh? Iya kan, dipanggilnya juga abang dik gitu. Kenapa kayak perempuan tuh? Kan anak saya jadi mikir tuh pada kelas 4 SD itu, Pak. Jadi laki-laki kalau perilakunya kayak gitu boleh ya? Ibu gimana ngejelasinnya? Kenapa Kak Ros itu suka nampar Upin Ipin katanya kalau lagi marah? Emang boleh ya katanya menampar anak kecil tuh?
Jawabnya gimana, Pak? Padahal di situnya ada tulisan kan, kalau dulu ada tulisan di atas SU semua umur kan, padahal masuknya BO, bimbingan orang tua harusnya, karena ada itu, orang tua harus bisa menjelaskan. Nah itu dia, apalagi kalau nontonnya di YouTube, kitanya nggak ada, wah udah itu ya. Nah itu Bapak Ibu semua. Baik, kemudian yang berikutnya di dalam ayat ini, nah ini yang sedang kita bahas hadisnya ini. Wala tanabazu bil alqab, ya, jangan memanggil seseorang dengan julukan-julukan yang buruk. Bedanya dengan talmizu apa yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya dirinya yang menyematkan julukan itu kepada dirinya sendiri. Kalau yang ini orang lain yang menyematkan julukan buruk kepada diri orang tersebut. Itu perbedaannya, Bu. Dua-duanya tidak boleh. Iya. Kecuali, nah ada pengecualian dalam agama kita. Kecuali memang julukan buruk tersebut disematkan kepada seseorang, tujuannya adalah untuk ihtiyat, untuk berjaga-jaga, ya, sehingga yang lebih terkenal kepada orang lain itu, julukan buruk itu adalah memang itu sifatnya, agar orang lain terhindar dari keburukan yang ada pada dirinya. Itu begitu, Bu. Nah, dalam Al-Quran itu ada seseorang yang diberi julukan oleh Allah, hidup di zaman Rasulullah, namanya Abu Lahab. Bahkan jadi surat khusus itu. Kenapa disebut Abu Lahab? Lahab itu artinya apa, Pak, Bu? Lahab itu kalau kita lihat api, apinya itu, ya itu. Jadi Abu Lahab itu julukan atau sematan kepada seseorang yang memang wajahnya itu kinclong. Jadi seperti api yang menyambar-nyambar. Wajah seseorang yang tampan, wajah seseorang yang cantik itu menebar pesona, Bu. Setiap orang yang melihat itu pasti tertarik untuk melihat kepadanya dan pasti akan terpaku. Nah, Abu Lahab tuh begitu, ganteng. Bahkan dalam tafsir Al-Misbah Prof. Quraisyab dijelaskan, andai kata ada serangga lewat di atas wajahnya Abu Lahab, kepleset. Itu Abu Lahab tuh. Jadi yang menyebabkan Abu Lahab itu menjadi jahat itu kenapa? Karena kalah tenar, Bu. Abu Lahab tuh pinter, kaya, ganteng. Kalau zaman now, siapa perempuan gak suka sama Abu Lahab? Terkenal, tokoh masyarakat, ganteng pula. Dan dijelaskan tuh dalam tafsirnya, badannya tegap, populer seantero Mekah. Tiba-tiba datang Rasul. Kalah tenar, kalah pengaruh, ambek, Bu, iri, dengki. Ya, itu mah tabiat manusia ya. Wajar nggak, Bu? Wajar. Tapi nggak boleh dinormalkan, nggak boleh dibiarkan. Karena akhirnya nantinya kita dimakan oleh api cemburu itu. Nggak boleh itu, betul. Jadi kalah saing itu nggak boleh. Ya. Nah itu Abu Lahab tuh begitu. Nah jadi kalau hari ini kan kejadian yang seperti itu ada, ya. Kalah populer, kalah ganteng, kalah, ya pokoknya ada orang yang biasa-biasa tapi jadi lebih populer dibanding dirinya yang punya segalanya. Muncullah iri, dengki dan yang lain sebagainya. Gitu. Itu baik, dilanjut lagi masih di ayatnya, Bu. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bahkan perbuatan memanggil dengan merendahkan atau memberikan kepada dirinya julukan yang merendahkan tapi dengan tujuan untuk mengambil manfaat, itu disebutnya fusuk atau fasik. Menunjukkan bahwa seseorang itu imannya rusak atau agamanya rusak. Fasik itu perusak artinya. Agama seseorang itu rusak.
Kan tidak masuk akal di benak kita ya Pak Bu, ada seorang muslim tapi mengumbar auratnya, berkata-kata kasar, kata-katanya menyambar ke sana ke sini. Maksudnya menyambar itu ibarat seperti api, membakar A, membakar B, membakar C dan yang lain sebagainya. Tapi dia muslim. Kalau Ramadan berkerudung, kalau Ramadan pakai kopiah ke masjid, sholat tarawih dan yang lain sebagainya. Tapi begitu. Nah, dalam Al-Quran di sini dijelaskan fusuk itu perbuatan yang rusak. Jadi merusak dirinya dan merusak agama. Kan orang juga jadi melihat dia itu kok ngakunya muslim ya, tapi kok pakaiannya seperti itu. Jadi kan citra Islam menjadi buruk karena perilakunya. Kalau dirinya udah jelas buruk, tapi keburukan yang ada pada dirinya mencitrakan Islam itu juga buruk. Itu begitu. Nah, ini yang disebut dengan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam ya'tub fa ulaika humuz zalimun. Kalau dia tidak bertaubat, maka sesungguhnya dia itu orang yang zalim. Dia telah berbuat atau melakukan sesuatu yang merugikan. Pada akhirnya dia sendiri yang nanti yang akan mendapati kerugian. Sama seperti halnya Fir'aun ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Itu kan perkataan itu berbalik buat dirinya, merugikan diri sendirinya. Jadi Bu, Pak, mohon maaf, apapun julukannya, ya terlebih lagi julukan yang buruk yang disematkan oleh seseorang kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri seperti Fir'aun tadi contohnya, itu dampaknya akan berbalik kepada dirinya sendiri. Makanya dalam tadi Ustaz Hasan mengatakan al-mahfuzat. Jadi salah satu mahfuzat itu al-ujubu unwanudu fi aklih. Jadi ujub binafsihi, seseorang itu merasa takjub dengan kelebihan-kelebihan atau dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Itu adalah unwan du'fi aklihi. Itu adalah pertanda atau indikator akalnya lemah. Jadi orang yang bangga dengan kelebihan atau bangga dengan kekurangan yang ada pada dirinya dan dia senang dengan itu pertanda orang itu lemah akalnya. Itu dalam pepatah Arab dikatakannya seperti itu. Sataya atau kuma amal-amal, itu hati-hati itu. Ya, jadi dia merasa hebat karena amalnya, padahal dia nggak tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Atau ada seseorang yang karena dirinya buruk tapi menjadi terkenal, dan dari terkenal itu dia dapat manfaat gitu kan, dia juga merasa bangga dengan hal itu. Nah, keduanya sama dalam pandangan Islam, ya, pertanda orang tersebut akalnya lemah itu. Baik, nah ini yang dimaksud la tusammihi bi ismihi, ya, jangan memanggil kepada orang tua ya dengan panggilan hanya namanya saja, ya. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya kunyah, Bu. Kunyah itu bukan lakob ya, bukan alkob. Kalau alkob itu julukan, tapi kalau kunyah itu contoh menggunakan kata abu atau menggunakan kata umu atau umi. Contoh Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah, bukan julukan. Ya, bukan julukan, beda. Kalau kunyah itu dibolehkan dalam Islam. Kalau alqab, laqab, landihan, orang Sunda bilang itu bermata dua, bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau kunyah boleh karena baik. Ya. Tetapi Rasulullah melarang untuk memberi kunyah kepada diri seseorang, kunyahnya sudah dipakai oleh orang lain. Contoh Rasulullah itu kan terkenal dengan kunyah Abul Qasim, ayahnya Qasim. Beliau punya anak laki-laki tapi telah meninggal dunia di waktu kecilnya. Rasulullah itu di Mekah dahulu populer dengan panggilan itu, ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim.
Itu boleh, nggak apa-apa seperti itu. Atau Pak Hadi atau Pak Oki atau Pak Subur punya anak, misalkan anaknya namanya siapa Pak, anak pertamanya Pak Subur misal? Arya, Abu Arya, boleh. Itu menunjukkan bahwa Pak Subur itu ayah daripada anak laki-laki namanya Arya. Atau bapak ibu atau ibu punya anak pertama, biasanya orang-orang memanggil Mamah Rafa gitu ya, Mamah Naufal gitu. Kalau orang Arab bilang Ummu Salamah, karena punya anak namanya Salamah, dipanggilnya jadi Ummu Salamah. Itu namanya kunyah ya. Nah yang seperti itu boleh dalam Islam, Bu. Tapi kalau udah ada jangan dipakai 2 kali. Ya par aja kalau kebetulan anaknya sama-sama nama Rafa gimana? Ya nggak masalah kalau kebetulan sama mah. Ya gitu. Nah itu maksudnya, Bu. Ya itu maksudnya. Kalau anak boleh, misalkan anak saya dipanggilnya Ibnu Subur. Itu juga kunyah, boleh. Contoh Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Tapi dalam periwayatan hadis lebih dikenal dengan Ibnu Umar. Anaknya Umar. Kenapa? Karena Abdullah anaknya Umar lebih senang dipanggil Ibnu Umar. Kenapa? Karena ayahnya populer, karena ayahnya baik dan yang lain sebagainya. Nah, sebaiknya kalau kunyah itu disematkan kepada hal-hal baik yang ada pada marganya. Sarannya begitu. Ya. Misal tadi Abdullah bin Umar lebih senang dipanggil Ibnu Umar. Sehingga orang-orang ketika mendengar Ibnu Umar, wah Umar gitu kan, terus suka begitu. Anak saya dua-duanya di ujung namanya ada Putri Umboro. Saya pakai nama saya yang paling ujung di anak-anak saya itu. Jadi setiap orang dengar, kalau Reza banyak, Umboro mungkin nggak terlalu banyak, makanya saya pakai Umboronya itu, Putri Umboro. Nah itu begitu. Boleh silakan. Ya itu boleh silakan. Ummu, Umi, Abi atau Abu boleh, atau Ibnu atau binti atau bintu boleh silahkan. Misalkan ibu senang dengan kebaikan orang tua, terutama ayah, namanya Yahya. Ibu siapa namanya? Bintu Yahya katanya, anaknya Yahya. Oh, Ustadz Yahya, jadi terkenal gitu ya. Misalkan Bintu Yusuf Mansur misalkan. Oh, berarti anaknya Ustadz Yusuf Mansur. Ya, silahkanlah itu. Nah, itu namanya kunyah yang seperti itu. Nah, kalau lakob, kalau julukan itu biasanya landihan, gelaran yang disematkan kepada seseorang menggambarkan tentang sifat pribadinya. Biasanya begitu. Kalau Abu Bakar itu kan artinya ayah si perawan. Ya, karena Abu Bakar punya anak perempuan namanya Aisyah yang ketika dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan perawan. Umar bin Khattab punya gelaran Abu Hafs. Abu Hafs. Hafs itu artinya singa. Karena Umar punya hobi berburu singa. Ayahnya juga begitu sama Hafsah. Hafs itu singa betina, Bu, artinya. Makanya kebayang ya kenapa Hafsah diberi nama Hafsah. Karakternya seperti, bukan liarnya tapi beraninya. Bukan liarnya tapi beraninya. Boleh ya, silakan, mangga. Itu ya Pak Bu, bedanya kunyah dengan julukan-julukan itu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu nih Pak Bu terkait jangan memanggil orang tua, guru atau orang yang mungkin menurut kita lebih mulia daripada kita dengan panggilan hanya namanya saja gitu kan. Makanya kalau kita mengetahui contoh ketika nama Rasulullah disebut, jelas Rasulullah ya lebih mulia dibanding kita, maka salah satu bentuknya adalah kita memberikan doa dan pujian kepada Rasulullah. Kalau nama sahabat disebut, misal kita kemudian mendoakan sebagaimana mendoakan Nabi. Kalau untuk sahabat radhiyallahu anhu, gitu kan. Kalau orang-orang yang menurut kita dimuliakan, rahimahullah atau hafizahullah. Jadi ada doa, ada harapan, itu namanya tahniah kalau dalam bahasa Arab ya, namanya tahniah ya.
Baik, kita lanjut nih kalau nggak ada yang bertanya ini Pak Bu. Yang berikutnya dalam hadis yang sama, wala tamshi amamah. Kalau bersama dengan orang tua jangan berjalan di depannya. Nah, terlebih lagi orang tuanya jalannya tuh udah pakai itek gitu ya. Nah, jalan jangan di depannya Bu, kumak kami gobis nanti kalau jatuh nggak ketahuan. Nah, tapi kalau kita berjalan minimal di samping agak ke belakang gitu ya. Kalau sewaktu-waktu mungkin jalannya nggak seimbang, kita bisa bantu. Tapi kalau jalannya di depan nggak ada yang jaga. Oh, jadi Pak Reza kalau bawa kendaraan udah aja ibu saya yang bawa mobil, saya di belakang katanya. Beda antara menuntun dengan berjalan di belakang. Kalau bawa mobil ibu artinya menuntun. Kalau ini jalan, ya jalan. Kalau menuntun itu kan berarti kita apa sih orang Sunda bilang ngaleng ya Bu ya, memegang tangannya. Baik, ini juga tidak boleh nih wala tamshi amama. Ada riwayat begini. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu masbuk, tertinggal jamaah sholat subuhnya, sehingga kemudian malaikat, kalau tidak salah diriwayatkannya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah yang ketika itu sedang mengimami sholat subuh. Ketika posisi Rasulullah ruku, itu ditahan oleh Jibril sehingga bacaan rukunya panjang. Kalau panjang pastilah lama. Itu terjadi dan baru selesai ketika Ali bin Abi Thalib masuk dalam berjamaah. Nah, selesai sholat sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah tadi kenapa rukunya lama, panjang sekali gitu kan. Jibril datang kepadaku menahan rukuku sehingga aku memanjangkan bacaan. Apa sebab katanya? Karena Ali keluar dari rumah berjalan kaki, baru beberapa langkah dilihat di depannya ada bapak tua mau menuju ke tempat yang sama, ke masjid. Ali tidak mau mendahului, akhirnya Ali berjalan pelan di depan orang tua tersebut. Nah, oleh sebab itu supaya tidak tertinggal, tetap dapat pahala jamaahnya, Rasulullah ditahan ketika ruku. Itu sampai sebegitunya. Nah, kita melihat yang seperti ini dalam kehidupan anak-anak itu kalau berjalan di depan orang tua, ya Allah, ada. Kami Pusdai sudah koordinasi Bu dengan Yayasan SMA Alfa Centauri itu. Anak-anak kita itu kalau habis sholat zuhur itu ada yang lagi zikir, ada apa tuh. Memang ya udah selesai sholatnya gitu kan, tapi ya itu cara jalannya itu melangkahi, ada bahkan orang tua belum sempat memberi jalan sudah melangkahi bahu dan yang lain sebagainya. Itu sudah beberapa kali diperingatkan oleh imam-imam Pusdai itu. Jadi kalau setelah selesai sholat duduklah sebentar, minimal sampai selesai zikir, sampai selesai berdoa. Untuk sunnah ya silahkanlah masing-masing. Itu sering kali diperingatkan. Apakah di sekolahnya yang begitu tidak diajarkan atau bagaimana? Seharusnya diajarkan yang seperti itu. Itu ada. Ya. Oh iya. Betul. Kami pernah lihat itu bahkan di YouTube itu ya Pak ya, kalau lagi nyebrang itu mereka sampai membukukan. Tapi kalau di Jepang kan itu budaya ya. Tapi budaya, norma, moral yang memang dianggap baik. Waktu saya masih kecil, diajarkan ya Pak ya? Atau minimal kalau anak kecil mau mendahului orang tua, si anak ini bilang, ibu bapak punten kapayunan gitu ya. Kalau udah SMA itu akan sulit ya. Nah itu Pak Bu ya, artinya Pak Reza ini mah kan buat anak-anak ya, bukan buat orang tua. Nah karena kita orang tua justru kita harus memberikan contoh yang baik, atau minimal memberitahukan yang baik itu seperti apa. Nah ini pentingnya belajar adabul mufrad itu.
Ya meskipun kita tidak lagi menjadi anak, sudah menjadi orang tua daripada anak-anak, ya, tapi tetap itu kewajiban kita, satu memberi contoh, dua memberitahukan kepada yang lainnya, gitu ya. Itu contoh kalau orang Sunda kan, kalau yang lebih muda jalan, betul. Nah makanya tapi kita jangan menyempitkan ruangnya ya Pak Bu, artinya itu mau tanggung jawab gurunya, bukan. Kita juga yang paham harus mengingatkan, minimal memberitahu lah. Kalau memaksakan tidak boleh, tapi kewajibannya tabligh, menyampaikan ini loh yang benar tuh begini, ya itu disampaikan tuh begitu. Nah ini Pak Bu yang kedua, jangan berjalan mendahului atau di depan orang tua. Kalau dalam kasus ini kan anak dengan ayahnya ya. Kalau dalam kehidupan nyata ya mungkin orang yang lebih muda dengan orang yang lebih tua, begitu. Kemudian yang ketiga, wala tajlis qablahu, jangan duduk mendahului. Ya, saya masih suka lihat yang begini-begini kalau lagi naik kendaraan umum ini. Naik trans gitu ya, kadang-kadang ada anak yang lebih muda sudah duduk, kemudian dia lihat baru ada penumpang baru naik dan kebetulan memang sepuh, kemudian dia berdiri mempersilahkan kepada orang tua tersebut untuk menduduki tempatnya. Nah itu alhamdulillah adab-adab yang masih terpelihara ada di tengah-tengah masyarakat. Suka greget juga gitu kalau lihat udah muda main handphone, ada ibu hamil sambil panggung anak, astagfirullah. Greget tuh ya, nggak ngerti itu yang seperti ini. Tapi dalam saf sholat ini tidak berlaku. Mangga pas subur nu langkung sepuh di payun gitu ya. Itu namanya kalau dalam usul fikih al-isar fil ibadah mamnu. Ya, mengutamakan orang lain dalam hal ibadah, dalam hal ini sholat. Maksudnya saf yang pertama agar diisi karena ada yang lebih tua, agar di depan dirinya, itu mamnu, itu dilarang. Mangga ibu heula atau bapak tipayun anu kasorgana abi mangkewe kasorgana gitu. Nah, bahasa begitu enggak. Kata Imam As-Syafi'i, al-isar fil ibadah mamnu. Jadi mengutamakan orang lain di dalam hal beribadah padahal dirinya bisa melakukan itu dilarang atau tidak boleh. Nah, itu begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan wala tajlis qablahu. Nah, itu tadi begitu. Jadi baiknya kalau ada orang tua belum duduk, ya yang lebih muda usahakan berdiri dahulu. Bahkan kalau orang tua tersebut sulit untuk duduk, kita bantu terlebih dahulu. Ini mah anaknya sudah duduk, pas lihat orang tuanya masih berdiri. Kan ada orang tua yang mau duduk pelan-pelan, Bu, karena sudah pengapuran lutut itu. Pelan, berdirinya pelan, duduknya juga pelan. Takut lepas engselnya, Bu. Ada yang begitu di antara ibu kalau mau duduk teh susah. Atau kalau mau sujud, imam teh meuni gancang-gancang teh mah moal dipusdai deui cenah jamaahna, cenah garancang imam. Ada yang begitu, Bu. Rasulullah tuh, fungsi Rasulullah kalau mau sholat, mengimami sholat, melihat dulu ke belakang tuh beliau mengamati siapa nih yang makmum kepada beliau, gitu kan. Itu begitu, Bu, karena tidak semua ya dimampukan untuk berdiri lama. Tidak semua orang seperti itu, ya. Maka harus memperhatikan siapa yang di belakangnya, itu begitu. Baik, ini selesai pembahasan hadis yang ke-32. Ada yang mau disampaikan dulu, Bapak Ibu, mangga sebelum dilanjut ke hadis yang berikutnya? Tidak ada ya. Baik, kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Boleh memanggil ayah dengan nama kunyah. Nah, tadi kan boleh nggak memanggil, kalau kunyah kan beda dengan lakop ya Bu ya. Tadi sudah dijelaskan. Jawabannya boleh. Ya, ini ada hadisnya jelas. Baik, kita lewat yang hadis nomor 33 karena tadi sebelumnya sudah disinggung, dibahas. Kita masuk ke hadis yang ke-34, Pak Bu. Ini yang berikutnya, hadis yang ke-34. Judulnya
kewajiban menyambung tali silaturahim atau tali silaturahmi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika turun ayat ke-214 dari surah Asy-Syu'ara, nah, berikut ayatnya bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Ini menggunakan kata anzir. Anzir itu peringatan yang cukup tegas. Akrobin, jadi Pak, Bu, punten, kalau kepada kerabat, terutama kerabat dekat kita, kalau ngasih peringatan itu harus tegas, keras tegas gitu. Keras itu bukan keras karena benci, keras karena sayang. Itu begitu. Nah, kadang kita suka kebalik ya, keras sama orang lain tapi sama keluarga. Nah, seperti seseorang yang punya kedekatan kekerabatan, dia posisinya hakim. Ketika datang ke ruang sidang, ternyata saudaranya. Itu biasanya karena ada kedekatan jadi luluh. Justru karena kepada keluarga ada kedekatan, dia harusnya jadi lebih tegas. Jangan dibalik. Ini ayatnya. Nah, makanya dijelaskan dalam hadisnya di sini, Rasulullah SAW lalu bangkit dan bersuara dengan lantang. Jadi ketika ayat ini dibacakan, Rasulullah langsung berdiri, ya, kemudian bersuara dengan lantang. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini leluhurnya Rasulullah yang kelima nih, Bu, Pak. Anqidhu anfusakum minan nar. Jaga ya diri kalian minan nar, daripada api neraka. Maksudnya, wahai kalian anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay atau Bani Ka'ab bin Lu'ay, lindungi diri kalian semua daripada api neraka, tapi dengan suara yang lantang. Lalu, ya Bani Abdi Manaf, ini juga kakek atau leluhurnya Rasulullah. Kepada anak keturunan Abdi Manaf, Rasulullah mengatakan sama, anqidhu anfusakum minan nar, dengan suara yang lantang, jaga diri kalian dari api neraka. Sama seperti bunyi qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya Bani Hashim, wahai kalian anak keturunan Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, jaga, pelihara pula lah diri kalian semua dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, kakek pertamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta anak keturunannya, kepada mereka Nabi mengatakan anqidhu anfusakum minan nar, jaga, pelihara diri kalian daripada api neraka. Ya Fatimah, lalu kepada Fatimah putri beliau, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anak perempuannya Muhammad, angkizi nafsaki minan nar, jaga dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a, karena aku nggak bisa jadi pelindung perisai buat kalian. Artinya apa? Tetap Pak, Bu, walau bagaimana ada syafaat Nabi, pertama-tama tahapannya adalah ya, yang dipertanggungjawabkan itu adalah amal perbuatan masing-masing. Ghaira anna laka rahima sa'abulha bibaliya sa'aballuha ya bilaliha. Jadi di sini dijelaskan, karena sesungguhnya saya sama sekali tidak mampu melindungimu dari azab Allah, hanya saja kalian memiliki hubungan silaturahim yang akan saya perhatikan. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, bahkan Rasul ini salah satu hikmah kenapa disebut Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemudian Bani Abdi Manaf, kemudian disebut juga Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, sampai kepada putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kegunaannya untuk apa?
agar kita memperhatikan siapapun yang menjadi saudara kerabat nasab kita. Tetap dengan mereka kita harus menjaga silaturahim. Dan sebab itu pula lah yang menyebabkan karena ada hubungan silaturahim, kita diwajibkan untuk lantang tegas dalam hal kebenaran. Jangan sampai karena ada kedekatan kemudian kita jadi melunak. Nah, saya pernah mengingatkan ada saudara, punten Bapak Ibu kalau jangan ada yang tersinggung, karena kebetulan saudara saya ini ada satu yang kerja sebagai jaksa, dua ada yang kerja di PU. Nah, ada saudara yang mengingatkan, wah itu mah lahana basah, marah Bu, tenan naon da lanceuk saya, cenah teh jawabanna teh kitu. Alasannya kenapa? Karena dia sudah banyak mendapat manfaat dari saudara atau dari kakaknya yang kerja di dua tempat itu. Nah, sehingga mohon maaf menjadi menutup yang mana benar, mana yang batil. Nah, justru kalau kepada keluarga yang seperti itu dicontohkan oleh Rasulullah, tegas, bahkan disampaikan dengan suara yang lantang. Harus berani seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait ayat 214 surah Asy-Syu'ara dan hadis ini saya tambahkan surah Muhammad. Boleh Bapak Ibu buka surah Muhammad. Kalau tadi surah Al-Hujurat surah 49, ini surah Muhammad mundur dikit surah ke-47. Bapak Ibu buka ayat ke-22. Betul ya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ayat ini menjelaskan kepada kita hal-hal yang bisa menyebabkan putusnya silaturahim. Apakah itu? Nah, ini dilihat ayatnya. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Punten Bapak Ibu semua, berbanding terbalik dengan yang barusan kita bahas bersama. Kalau di ayat ini biasanya dalam hubungan kekeluargaan itu kalau ada salah satu keluarga, baik itu adik kakak, ipar atau sepupuan, salah satunya lebih berkuasa dalam hal ini secara taraf ekonomi menjadi lebih tinggi atau jabatannya tinggi dan yang lain sebagainya, seakan-akan itu tuh jadi bayangannya beda level, jadi berjarak dalam hubungan. Dan kadang-kadang tanpa disadari kita sendiri sudah bikin sekatnya Bu, jadi kagok gitu ya, mau datang ke sana itu atau mau menyampaikan sesuatu jadi kagok Bu. Nah, si Ama ini guys jadi pejabat gitu ya, si Ama ini sudah kaya, geus beunghar dan yang lain sebagainya. Jadi opini kita yang membuat sekat seperti itu. Di sisi lain ada yang merasa OKB, orang kaya baru di keluarganya gitu kan. Itu jadi seperti hubungan kekeluargaan itu seakan-akan jadi ada batas. Kenapa ya saya mah kalau kumpul sama keluarga itu dijauhin, disuruh ke belakang aja nyuci piring. Yang lain kumpul-kumpul makan soto, makan rendang gitu, makan opor, saya disuruh di belakang. Kemarin kepleset lidah tuh salah satu anggota DPR. Anggota DPR sama rakyat jelata beda katanya. Udah astagfirullah. Saya dengar statement-statement seperti itu tuh nggak mungkin kepleset lidah, itu memang udah pamandegana udah begitu, cara pandangnya udah begitu. Kalau saya ditanya terus pada aja sikapnya bagaimana, Allahumma gfir lahu warhamhu, udah gitu aja kalau saya.
Ya kan doa itu bukan hanya untuk orang yang sudah mati ya Bu. Kalau saya tambah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, nah baru itu doa buat orang yang sudah meninggal. Betul. Nah itu ya Pak Bu. Allah, atau kita doakan Allah mahdihi, selagi ia hidup ya Allah berikanlah hidayah kepadanya, bahwa kata-kata seperti itu bukan pada tempatnya. Nah itu begitu. Itu kan ya, saya tuh berusaha menyimak beberapa hari terakhir pemberitaan di media sosial, di televisi nasional. Ini rakyat kita kenapa marah gitu ya? Apakah kepada korupsinya atau kepada tingkah lakunya atau yang mana gitu, atau semuanya? Ya, saya sering ngobrol tuh kalau lagi nonton televisi berita itu sama istri, ya kenapa tuh bisa kejadian yang kayak begitu gitu kan? Kenapa rakyat tuh sampai sebegitunya? Saya kemarin debat sama istri saya Bu, masalah masang bendera merah putih. Bukan bendera apa tuh? One Piece, bukan itu. Saya tidak menaikkan bendera itu Bu, enggak, cuma berdebat sama istri saya. Ya, kita mah nggak usah naikin bendera merah putih, cina siga keur dijajah, cina merdeka. Ya, saya memahaminya sebagai kekecewaan mungkin, salah karena mungkin ibu-ibu yang lebih merasakan, mungkin ya Bu ya, minta uang 100.000, kemana Bun? Belanja. Pulang ke rumah tuh kulutus, ya coba nih bawang sakieu gratis. Sakieu. Apalagi kemarin istri saya marah-marah sampai sakit. Kenapa Bun? Kok kayak marah tapi tidak terlampiaskan? Ya, sama ayah aja lah nyari beras. Akhirnya saya nyari beras, Pak, di kompleks saya di GBI itu. Saya di Kamarasan, berdekatan dengan GBI. Gak ada satu toko Alfa, Yomat, Indomaret, sampai toko-toko warung-warung kecil nggak ada yang jual beras. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya pulang ke rumah nanya sama istri, Bun, buat sehari aja nggak? Ada, kalau buat sehari mah ya udah Bunda, besok kalau ngantar si adik ke sekolah cari warung dekat sekolah di Margahayu, ada nggak? Ada ya. Biasa 16 jadi 20.000 katanya. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa, yang penting dapat beras ada. Saya bilang kan yang dicari beras. Saya jadi berpikir, kok susah begini beras, padahal kan kita ini negara agraria Pak, banyak sawah. Wah, itu ternyata yang membuat istri saya marah-marah. Udah keliling-keliling ya, ayah jangan nyalahin Bunda ya, yang begini itu bukan hanya Bunda, ibu-ibu sakompleks sama katanya. Tuh lihat WhatsApp grup katanya, pada nanya yang jualan beras di mana katanya. Astagfirullah, saya bilang, Bun, kalau begitu anggaplah kita sedang hidup di zamannya Nabi Yusuf. Saya bilang, oh berarti ada Fir'aun ya? Iya, Fir'aun yang baik, saya bilang. Ya, artinya apa? Di zaman Nabi Yusuf kan berhemat ya Pak ya. Ada Bulog tuh berhemat ya. Berasnya kan kebutuhan pokok. Berhematnya maksudnya gimana ya katanya? Berasnya dicampur atau bagaimana nih? Ya nuang gaplek, saya bilang. Sayangnya anak-anak kita kurang suka makan ubi sama singkong Bu, gitu. Ketika dibiasakan makan itu, aduh gitu kan rewel. Daripada makan ubi mending makan makan roti Pak, roti mewah gitu ya. Aduh, saya bilang makan tipung atau ekio mah gitu kan. Setengah dia. Ya mungkin masing-masing kita punya pemahaman dan pengamalan pribadi masing-masing Pak ya. Tapi ya kalau saya sih berusaha membaca aja ini kenapa gitu, penyebab kekecewaannya apa gitu kan. Karena kalau harus beli sesuatu, rakyat kita sebetulnya masih mampu ya, meskipun mungkin meskipun ada kekurangan kualitas gitu dan yang lain sebagainya, tapi masih mampu. Ini kenapa gitu kan, itu ya. Baik, kembali ke ayatnya Bapak Ibu semua terkait tentang hadis ini. Dari ayat ini kita belajar ini, dari ayat 22,
Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jadi seseorang itu kalau sudah berkuasa, salah satu dampak negatifnya adalah seperti dijelaskan dalam ayat ini, an tufsidu fil ardi, berbuat kerusakan di atas muka Berbuat kerusakan itu bukan hanya menggunduli hutan, menebang pohon liar gitu, bukan hanya itu. Termasuk berbuat kerusakan itu merubah-rubah aturan. Ya, merubah-rubah terutama aturan Allah dan aturan Rasul. Kata-kata tufsid itu fasad artinya merusak. Merusak segala sesuatu, baik sistem, baik merusak alam itu sendiri dan yang lain sebagainya. Salah satu tabiat orang Yahudi itu kan merubah-rubah firman Allah, Bu. Itu kan bukan merusak alam, tapi merusak aturan Allah. Yuharrifunal kalima, mereka itu merubah-rubah redaksi Taurat, merubah-rubah redaksi Injil, merubah ayatnya, Bu. Redaksinya dirubah, atau ayatnya teksnya tidak dirubah tapi pemahamannya yang dirubah. Itu orang Yahudi itu begitu, orang-orang Nasrani itu begitu. Saya sedang tidak mengatakan orang Kristen, bukan, karena Nasrani Yahudi bukan mereka, itu ya beda. Itu sifat tabiat buruknya mereka itu. Yuharrifuna kalima, yuharrif itu merubah-rubah huruf, Bu. Jadi bukan hanya redaksinya, bukan hanya teksnya yang dirubah, tapi pemahamannya juga dirubah. Makanya tidak sembarang. Bapak Ibu punten, ini agak sedikit melenceng. Kalau tidak salah dulu pernah saya jelaskan di sini, hanya sekedar untuk mengingatkan kembali. Skripsi saya dulu tentang poligami, Pak Bu. Skripsi saya S1. Studi tentang An-Nisa ayat ketiga. Di situ ada bunyi ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nikahilah oleh kalian perempuan yang baik-baik, 2, 3, 4. Kalau tidak mampu satu saja. Itu kan ayat tentang poligami, itu kan. Nah, saya membahas tafsirnya. Kata masna itu dipahami oleh sebagian ulama, mohon maaf, yang tidak berdasarkan asar, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Masna itu artinya dua-dua, artinya 2 kali 2, 4. Wasulasa berarti 3 kali 3 berapa? 9. 4 tambah 9. Waruba pangkat 4 berapa? 16. Jadi 4 tambah 9 tambah 16. Pamit tekiat kirangan hiji. Ada yang menjelaskan juga 2, 3, 4 itu wa-nya di situ adalah tambah 2 tambah 3 tambah 4. Mohon Bu, gitu. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Pamit tekiat salapan kirangan hiji. Jantan dalapan. Ada yang pemahamannya begitu. Dulu Eyang Subur populer ayatnya itu, tapi dipahaminya begitu, Bu. Ada itu kasusnya seperti itu. Nah, saya meneliti tentang itu. Ya, hadisnya jelas kok. Nabi itu sudah mengatakan farikuhunna wa amsik bi arba. Kata Nabi kepada sahabat yang memiliki istri lebih daripada 4, ceraikan yang lainnya, pegang 4 saja. Pegang 4 saja. Itu tuh begitu, udah jelas. Nah, tetapi ya tadi karena ya pemahaman terhadap ayatnya menurut akal mereka, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan nafsu. Itu begitu. Bu, kalau nikah siri melanggar hukum nggak? Secara agama tidak, kalau secara negara melanggar. Ya. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, Pak Reza, kalau nikah siri itu hukumnya apa? Nikahnya sendiri sunnah, sirinya muakkad. Ghairu muakkad, sangat tidak dianjurkan, bukan muakkad.
sunnah ghairu muakkad, sunnah yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ya enggak, saya tidak mengatakan makruh, Bu. Tidak dianjurkan saja karena saya melihat dampak hukumnya. Ini saya punya e-booknya Sekretaris MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis. Judul bukunya tentang fikih keluarga. Nah, kebetulan nanti siang di depan ruang ini ada ruang kaca, Bu. Saya baru pertama kali syuting ini podcast membahas tentang fikih keluarga. Saya pakai sumbernya ini. Nah, beliau ini kan orang MUI, Bu. Beliau mengatakan haram hukumnya nikah siri itu. Kalau pendapatnya beliau. Nanti Ibu baca aja bukunya, itu ada fikih keluarga tulisan Ustaz Khalil Nafis. Kenapa haram hukumnya? Karena jadi nggak tertib hukum. Ya, yang dirugikan keluarga. Yang paling dirugikan siapa, Bu, kalau dalam nikah siri? Perempuan. Aduh, Bapak Ibu, saya mah di Pusdai udah terlalu sering ngadepin masalah kayak gitu, dan saya nggak tahu tuh ustadz-ustadz di Pusdai kalau ada masalah janda, duda, perceraian, selalu saya yang maju ke depan tuh. Pak Reza, Pak Reza katanya. Kenapa saya? Pak Reza kan gelarnya SHI, Sarjana Hukum Islam, hukumnya hukum perdata, ya memang bagian saya, Pak Bu. Ya udah saya yang maju. Kalau Ustadz Fajrin kan ya Khalil Nafis ya. Kalau Ustadz Fajrin kan masalah tafsir. Ustadz Dendi ada ngisi di sini, Bu? Nah, harusnya beliau. Ustadz Dede ada? Ustadz Dede bahasa Arab. Ustadz Ahsan tarbiyah pendidikan. Ya, jadi cuma saya yang hukum perdata Islam. Nah, jadi saya yang maju itu. Ya Allah, saya lagi masalah kayak gini. Bu, apalagi saya paling khawatir tuh kalau udah bahas masalah waris. Aduh, masalah waris tuh, Bu. Bisa-bisa tumpah darah, Bu, kalau masalah waris. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan aman. Dan kadang-kadang ada yang enggak. Oh, itu. Kamari saya saksina ti Pusdai Ustaz Reza. Aduh, kapanggil. Panggil masuk. Nah, itu, Bu. Yang pertama-tama adalah ilmu waris. Tapi kalau di Pusdai mah mbahnya waris ada Ustadz Dede ya, Bu ya. Jadi kalau masalah waris ke beliau saja. Ustadz Dede Ali Koharudin ada beliau. Nah, nanti saya minta sama Ustadz Ahsan bisa dihadirkan ke sini. Itu kemudian yang kedua, Bu, dari hadis ini dari hadis dan ayatnya tadi yang kedua-dua, wa tuqatti'u arhamakum. Ya, kadang orang kalau sudah berhasil lupa sama keluarga tuh. Nah, ini dari hadis yang kedua ya, ayat 214 dari surah Asy-Syu'ara. Ya, di satu sisi Nabi itu tegas, lantang kepada yang menjadi saudara ataupun kerabat. Namun ada ayat lain yang menjelaskan ya, sebab seseorang itu telah berkuasa, dimungkinkan seseorang itu berbuat kerusakan, dan dimungkinkan pula seseorang itu justru malah memutus hubungan kasih sayang atau silaturahim. Itu realita atau enggak, Pak Bu? Realita. Makanya selalulah kalau kita diberi karunia oleh Allah kehidupan dunia yang megah ya, selalu tetap minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama daripada sifat buruk yang dimungkinkan karena kecintaan kita kepada dunia. Minta itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya minta dikayakan, tapi minta juga dibarengi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, punten ini saya pengen bercerita sedikit. Saya pernah ngobrol ketika melakukan penelitian tentang poligami. Bikin apa sih namanya itu? Bukan selebaran, apa namanya? Kuesioner. Baik kepada laki-laki atau kepada perempuan. Pertanyaannya begini, salah satu pertanyaannya. Apa yang kalau kepada perempuan pertanyaannya begini, apa yang paling diinginkan oleh perempuan? Harta. Apa yang paling diinginkan kalau seorang laki-laki sudah menjadi kaya, nikah lagi? Saya tuh nyari tahu, Bu.
ini nyari tahu perempuan kalau sudah dinikahi apa yang paling diinginkan dari suaminya? Harta. Jadi bunghar. Saya nanya sama yang laki-laki, kalau laki-laki diberi kaya, apa yang diinginkan pertama-tama? Nikah lagi. Akhirnya saya kasih tahu hasil kuesionernya. Hasil kuesionernya, oh benar ya. Hasil kuesionernya saya silang, Bu. Saya silang begini, yang hasil kuesionernya laki-laki saya kasih sama yang perempuan saya kasih sama yang laki-laki. Nah, saya cek dulu yang kaum perempuan ini, gimana tanggapannya? Pak Reza Aik itu mah saya nggak mau kaya, gitu. Wah itu Pak Bu. Nah dari situlah saya dapat pembelajaran tuh dari penelitian itu, bahwa penting sekali dalam keadaan apapun kita senantiasa meminta dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta itu bahasa Arabnya mal, betul ya Pak Bu? Ada zakat mal tuh, zakat harta. Dulu pernah saya jelaskan tuh waktu kita masih di ruang sebelah sana tuh di perpustakaan. Mal itu Bapak Ibu semua punya akar kata mala yamilu, artinya condong. Jadi harta itu apabila dikuasakan oleh Allah di tangan seseorang, maka akan membawa sepemilik atau si empu harta tersebut menjadi condong. Entah condongnya ke kanan, entah condongnya ke kiri, entah condongnya kepada kebaikan ataukah kepada keburukan. Ya, jadi harta itu sangat bergantung kepada siapa itu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka mabok ketika dapat uang banyak, yang akan dia lakukan apa Bu? Minum. Tapi Pak Reza, ada orang soleh, laki-laki soleh diberi harta yang banyak, dia nikah lagi. Ya kalau nikah lagi sesuai dengan syariat ya sah, apa yang mau dikomentari? Saya bilang, oh bisaan sih Pak Reza. Enggak bisaan, memang begitu hukumnya. Ya silahkan saja, seandai kata itu dibawa. Bapak Ibu, saya mau nanya, ada aturan nggak kalau ada laki-laki mau nikah lagi harus izin sama istrinya? Kalau dalam syariat Islam ada? Kalau dalam syariat tidak ada. Tapi kalau dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam diatur dan bahkan tertulis. Saya kuliahnya dulu di situ ya, jadi saya tahu apa. Ya ada itu aturannya semua, Pak Bu, diatur. Kenapa sedemikian rupa diatur? Ya supaya tertib hukum. Makanya yang paling susah itu Bu, punten ya Bu ya, saya khawatir kata-kata saya menyinggung kaum ibu ini. Yang paling susah diatur itu kalau perempuan sudah jatuh cinta kepada seorang laki-laki, istri orang, suami orang, itu yang paling susah. Paling susah itu. Saya punya murid ngaji yang ngaji sama saya di Pusdai, tapi saya lepas sekarang. Begitu, Pak Reza, boleh nggak saya jatuh cinta sama laki-laki? Ya boleh, tapi suami orang. Ibu suka aja atau main di belakang nih? Saya bilang selingkuh. Diem, saya tanya begitu. Kalau selingkuh haram. Tapi kalau suka kemudian bilang sama si laki-laki itu, mau nggak menikahi saya, itu boleh ya, silahkan. Saya anjurkan justru begitu. Terus terang aja. Wah nanti ditolak Pak Reza. Ya itu mah saya nggak tahu, kalau masalah ditolak diterimanya bukan urusan saya lagi. Yang saya sampaikan, kalau orang hukum itu begini prinsipnya Bu. Saya orang hukum. Prinsipnya nahnu natawala bizawahir wala natawala bisarair. Kami itu menghukumi fakta-fakta yang tampak, tidak menghukumi yang sarair, yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu perasaan. Contoh apa? Ada seorang, ini saya dulu pernah ikut persidangan, ada seorang istri bersaksi, dia menggugat cerai suaminya. Masalahnya apa? Kata hakim, gak tahu Pak Hakim, saya punya perasaan suami saya itu selingkuh katanya. Perasaan Bu bukan alat bukti. Jadi kesaksian ibu tidak bisa saya terima, saya tolak. Nangis Bu.
Hakimnya bingung itu. Ya, begini aja Bu, kalau memang ibu minggu depan bisa datang lagi, ambil alat-alat bukti yang bisa dijadikan bukti bahwa benar suami ibu itu selingkuh. Ya Pak Reza, buktinya maaf Pak Hakim, buktinya adalah suami saya tuh nggak pulang-pulang 2 bulan katanya. Ya 2 bulan itu ya ibu cari tahu apakah memang betul suami ibu kerjanya di luar kota atau sedang ada tugas di luar kota dan tidak melakukan itu. Kalau tidak melakukan bagaimana? Itu saya pernah dapat satu kasus, ternyata ada seorang istri, si istri ini Bu, apa ya, sering halusinasi. Oh ternyata mentalnya agak sedikit terganggu, sebelum menikah pun suka begitu. Itu orang kompleks saya pernah suatu ketika tengah malam jam 1:30 teriak-teriak maling, orang satu komplek bangun Bu. Dia cerita kronologis Pak Bu, tadi saya dengar ada suara langkah masuk, ada bayangan masuk, bahkan sudah berhadapan dengan saya tapi sayanya pura-pura tidur, dia bawa golok dan yang lain sebagainya. Detail Bu. Warga itu sampai bingung, akhirnya dicari sampai besok panggil polisi itu untuk dicari jejak, gak ada. Nah kita baru tahu setelah 2 tahun ternyata ibu ini tuh begitu. Dia cerai sama suaminya sekarang. Ya ada yang begitu, saya juga baru menghadapi kasus kayak begitu tuh. Oh ada, saya bilang. Ya. Dia nggak diterapi di rumah sakit jiwa, cuma datang ke psikiater dikasih obat buat meredakan halusinasinya itu. Jadi kalau obat itu nggak diminum, halusinasinya muncul lagi. Ya karena ini datangnya ke psikolog, ke psikiater non muslim, ya jadi yang diarahkannya begitu Bu. Diarahkannya begitu. Itu ada halusinasi seperti itu. Jadi ketika disuruh menghadapi kasusnya, Pak Reza ini yang salah istrinya atau suaminya? Nggak ada yang salah, saya bilang. Karena posisi istrinya ini sakit secara mental. Orang sakit secara mental, saya bilang sama dengan kalau dalam hadis Nabi, wa anil majnuni hatta yahtalima rufi'al qalam an salas. Penanya malaikat Jibril itu diangkat dari 3 kelompok. Salah satunya al majnun. Majnun itu kalau diterjemah orang gila. Majnun itu artinya tertutup akal sehatnya, tapi seringkali diterjemah orang gila kalau di kita, padahal bukan. Ya, bukan. Contoh Bu, kalau saya, Bapak, Ibu cemburu kepada pasangan, tapi nggak ada alat bukti, berarti kita majnun, gelo. Karena kita menduga pasangan hidup kita selingkuh, tapi nggak ada alat buktinya. Berarti akal sehat kita tertutup karena termakan api cemburu. Ya. Jadi itu gejala orang gila, tapi tahapnya masih di bawah. Kita semua itu punya gejala Pak Bu. Punya gejala. Ya, punya gejala. Mudah marah, kesenggol dikit marah gitu kan ya, gejala. Semua kita punya gejala itu loh. Kenapa Bapak Ibu pernah nggak marah-marah sama anak, terus sama anaknya ditanya, Papa kenapa marah? Untung tuh bilang nu gelo anak. Coba ya kan anaknya nanya, Papa kenapa marah? Ibu kenapa marah? Lagi haid katanya. Nah, nyalahin haid. Jadi berarti kalau haid terulang dong setiap bulannya. Ketika haid pasti marah-marah gitu kan. Kenapa nggak diantisipasi gitu ya, dan yang lain sebagainya. Nah jadi intinya itu Bu, kita tuh punya gejala. Semua punya gejala. Yo kita kalau mau rame-rame datang ke psikolog, di ini aja dicek. Gejalanya sama diukur tuh bisa Bapak Ibu tuh. Kelainan mental, kelainan jiwa itu nanti bisa keluar tuh print outnya. Aduh Pak Reza ternyata saya tinggi gejalanya. Jadi kelainan jiwa, kelainan mental itu masing-masing orang berbeda Pak Bu. Masing-masing orang berbeda satu sama
lain. Itu begitu. Ya. Saya pernah baca buku itu yang tadi Ibu jelaskan itu. Jadi menurut ilmu psikologi konvensional, cara meluapkan kemarahan itu adalah bawa barang yang tidak ada harganya terus banting katanya. Naonnya panci, katel gitu untuk meluapkan kemarahan. Saya pernah baca itu, terus saya baca-baca lagi, emang di dalam Islam ada ya anjuran seperti itu untuk meluapkan kemarahan, emosional dan kebencian dengan cara seperti itu. Yang saya tahu, kata Rasulullah, kalau kita sedang marah, posisi kita sedang berdiri lalu duduk. Kalau duduk masih juga ada amarah, apa yang dilakukan? Berbaring. Kalau berbaring masih juga, apa yang harus dilakukan? Diri lagi, ambil wudhu, sholat. Itu yang saya tahu, Bu. Nah, ini kenapa banting barang? Nah, mungkin menulis silahkan, mencurahkan. Oh gitu ya, Bu. Atau ingatkan diri kita kepada Allah, astagfirullah. Bahkan Nabi mengatakan kepada orang yang marah atau mau marah, la taghdab. Oh ya, siap. Hati-hati, Bu. La taghdab walakal jannah. Kata Nabi, jangan marah, bagimu kelak surga. Itu. Begitu Bapak Ibu semua yang kita bisa bahas dari dua hadis di kesempatan hari Rabu kali ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, disampaikan, mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.